Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Perdayanti Pulungan dengan NIM 230805075 dari Fakultas MIPA, jurusan Biologi. Kali ini saya akan menjawab kuis pertemuan ketiga di MKWK Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam. Soal nomor pertama, jelaskan bagaimana hubungan iman dan takwa. Hubungan iman dan takwa itu saling berkaitan. Jika seseorang beriman, tentu dia memiliki sifat bertakwa. Contohnya, ketika ada teman kita yang sedang sakit dan kita berusaha mencari dan memberikan pertolongan untuk dia sembuh, dan kita mengorbankan baik itu uang, materi, atau tenaga yang kita punya pada hari itu juga untuk mengobati dia. Sikap ini menunjukkan bahwa dia memiliki sifat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seseorang beriman dan bertakwa, dia menyadari bahwa hubungan hablum minan nas itu penting dan bertakwa dan mencerminkan sifat beriman dan bertakwa. Soal nomor kedua, bagaimana proses terbentuknya iman itu? Nah, proses terbentuknya iman itu dimulai dari orang tua yang mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin untuk mengenal ajaran agama Islam, untuk mengenal apa itu iman, contoh-contohnya, hal-hal yang menyebabkan iman seseorang bertahan, apa itu yang dilarang Allah, yang diperintah Allah. Nah, orang tua mengenalkan sedini mungkin kepada anak-anaknya. Setelah mengenalkan, dilakukan pembiasaan yang dimana mereka harus melaksanakan itu. Melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, jika mampu. Dan menjauhi larangan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, agar iman itu terbentuk sejak dini dan terbentuk di dalam hati, yaitu dimulai di masa kanak-kanak. Nah, untuk pertanyaan ketiga, jelaskan 4 kriteria orang beriman. Nah, yang pertama, jika disebut nama Allah, hatinya bergetar dan dia itu berusaha agar ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tersimpan baik di memori syarafnya. Yang kedua itu tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Maksudnya, sesibuk apapun dia itu, baik di urusan belajar, bekerja, ataupun kumpul bersama keluarga, jika telah masuk waktu sholat, maka sebisa mungkin dia melaksanakannya tepat waktu. Nah, yang ketiga itu menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Contohnya menggosip, menggunjing, menjelek-jelekkan, perkataan yang tidak bermanfaat, dan menjaga kehormatannya. Nah, baru ada juga senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah yang diiringi doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, serta dengan bersedekah. Maksudnya ini kita membantu sesama yang membutuhkan, karena kita tahu rezeki yang telah Allah berikan itu bukan rezeki sepenuhnya, tapi ada rezeki orang lain di dalam itu, yaitu makanya kita disuruh untuk bersedekah. Nah, untuk soal nomor 4, tantangan apa saja yang dihadapi orang-orang bertakwa di era global ini? Nah, kita tahu bahwa zaman sekarang itu zamannya modern, zamannya serba canggih, yang dimana tinggal menggunakan jari semua ada, itu menggunakan handphone. Nah, tantangan dari pertama ini dari teknologi, contohnya HP, yaitu gara-gara HP manusia bisa menunda sholat, gara-gara HP juga manusia bisa menyakiti hati orang lain dengan cara mengetik ataupun mengirim pesan yang membuat hatinya sakit. Di HP juga orang bisa membuat kata-kata yang menyindir. Nah, tantangan dari teknologi inilah yang membuat orang-orang bertakwa itu semakin turun, semakin tidak tertanam di hatinya. Baru ada juga tantangan dari lingkungan sekitar, contohnya pergaulan ataupun pertemanan yang berlawanan dengan syariat Islam. Di lingkungan keluarga pun di lingkungan sekitar kita harus meminimalisir mana itu lingkungan yang baik, yang positif, ataupun mana itu yang negatif, sehingga takwa dan iman dalam diri kita itu tetap terjaga, tidak sirna hanya gara-gara pertemanan. Baru ada juga tantangan dari diri sendiri, contohnya hawa nafsu, yang dimana kita gini, ada masanya kita pengen pergi hura-hura ataupun jalan-jalan ke bareng teman, tapi kita ingat juga bahwa itu sebenarnya perbuatan yang membuang-buang waktu, yang tidak ada berguna. Lebih baik kita membaca Al-Quran,
lebih banyak melaksanakan ibadah, memang boleh, tapi tidak terlalu sering. Itu pun juga termasuk tantangan untuk mengembangkan iman dan takwa itu tetap ada dalam diri kita sendiri. Nah, untuk soal nomor 5, jelaskan pengertian iman sesungguhnya. Nah, iman itu berasal dari bahasa Arab yaitu amanu dan yukminu, yang artinya percaya dan membenarkan. Secara istilah Islam, iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakannya dengan anggota badan, serta membuktikannya lewat perbuatan. Seperti iman kepada Allah, yaitu kita melaksanakan perbuatan atau perintah yang diperintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, iman itu intinya tertanam di hati dan dilakukan dengan perbuatan, tidak semata-mata hanya karena lisan saja. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kuis pertemuan 3 ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon pamit. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.